Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 materi DFA akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri bernama Pinasari Wahyuni Ramdhani. Di sebelah kanan saya bernama Utari Sulyastika. Di sebelah kiri saya bernama Nopa Aulia Lestari. Dan di belakang sebelah kanan saya bernama Windy Sari. Dan di belakang saya bernama Asrori Abdihi. Dan di sebelah kiri belakang saya bernama Rahma Ria Aini. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan deterministik finite automata atau bisa disingkat DFA adalah salah satu jenis dari finite automata yang berguna sebagai pengenal bahasa regular. Karakteristik kunci dari DFA ini adalah tidak membolehkan membaca satu atau lebih dari satu transisi. Untuk satu simbol, masukkan berisi string berupa karakter atau abjad yang sama. Dengan kata lain, untuk masukkan simbol yang sama, DFA tidak bisa mentransisikannya ke beberapa state yang berbeda. Jika digunakan tabel transisi untuk mempresentasikan fungsi transisi DFA, maka masing-masing isian di tabel transisi adalah satu state tunggal dan dapat berpindah ke state lain berdasarkan input dan fungsi transisi. Konsekuensinya pada DFA lebih mudah menentukan apakah suatu string masukan diterima karena hanya terdapat paling banyak satu jalur dari state awal. Arah pergerakan dari state awal hingga state akhir hanya bisa maju saja. Jika jalur simbol masukan dimisalkan sebagai pita, maka setelah membaca satu simbol pada pita, kepala pita akan maju ke posisi simbol berikutnya. Dengan kata lain, bersifat otomatis. DFA tidak bisa mengingat. DFA hanya bisa membaca atau mengingat state terkini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan deterministik finite automata atau disingkat dengan DFA. Setiap hal pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga algoritma DFA ini. Salah satu kelemahannya dibandingkan algoritma lain seperti Knapp-Morris-Pratt atau KMP adalah masih membaca karakter-karakter atau simbol-simbol yang sebenarnya lebih baik dilewatkan saja karena tidak mengarah ke solusi. Namun algoritma ini juga memiliki kelebihan, di mana kelebihan DFA dibandingkan dengan algoritma lainnya adalah dalam meminimumkan pembacaan source. Sangat bagus apabila akan dibaca berasal dari source yang susah dibaca. Karena proses pembacaan dengan menggunakan DFA hanya dilakukan sekali lewat saja atau maksimal sebanyak karakternya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari DFA. Deterministic Function Automation disingkat menjadi DPA dan juga bisa dikenal sebagai Deterministic Function Acceptor atau DFA. Deterministic Function State Machine atau DPSM atau Deterministic Function State Automation DPSA. DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA adalah Function State Machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Otomata sehingga deterministic atau DFA Deterministic Function Automata adalah PSA Function State Automata yang memiliki stata penerima tepat satu stata untuk setiap simbol masukan. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus bagaimana jika kita tulis DPA tersebut menggunakan bahasa C untuk mengetahui kalimat apa saja yang diterima. Pertama, kita deklarasikan dulu DPA sebagai integer dengan nilai 0. Integer DPA sama dengan 0.
Selanjutnya, buat fungsi pertama, yaitu apabila stata S besar diberi masukan A kecil, maka akan bergerak ke stata selanjutnya. Stata A besar dengan menukar nilai dPA menjadi 1 dan apabila dimasukkan selain A kecil maka nilai dPA tetap 0. Seperti contoh di bawah. Selanjutnya, yang ketiga, buat fungsi selanjutnya yaitu apabila stata A besar diberi masukan B kecil, maka akan bergerak ke stata selanjutnya yaitu stata B besar dengan mengubah nilai dPA menjadi 2 dan apabila diberi masukan selain A kecil, maka nilai-nilai dPA tetap 1. Seperti contoh di bawah. Fungsi terakhir adalah apabila stata B besar diberi masukan A kecil, maka akan kembali ke stata B besar dengan menukar nilai dPA menjadi 1 dan apabila diberi masukan selain A kecil, maka nilai-nilai dPA tetap 2. Seperti pada contoh berikut. Selanjutnya, nomor 5 yaitu deklarasian nilai integer dPA serta string untuk menampung pergerakan sebagai nilai tukar dPA. Yang keenam, buat fungsi stata penerima yaitu stata B besar 2. Selanjutnya, buat fungsi utama untuk membaca string dan memproses string tersebut apakah diterima atau tidak berdasarkan fungsi yang telah kita buat sebelumnya. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada dua output. Output pertama di mana masukkan kalimat A kecil, B kecil, A kecil, B kecil diterima. Sedangkan output nomor 2, masukkan kalimat B kecil, A kecil, B kecil, A kecil ditolak. Sekian dari penjelasan contoh kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyimpulkan materi tentang DFA. DFA adalah mesin status yang terdiri dari status dan transisi yang dapat menerima atau menolak string terbatas yang terdiri dari serangkaian simbol dan membandingkannya dengan bahasa yang telah ditentukan seluruh kumpulan karakter yang telah ditentukan. Kami menggunakan lingkaran untuk mewakili keadaan dan mengarahkan panah untuk mewakili transisi. Setiap negara bagian harus memiliki setiap simbol yang keluar dari negara bagian atau tidak akan ditetapkan sebagai DFA. Sekian kesimpulannya. Mungkin hanya itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.